Agora adalah film yang diadopsi dari kisah nyata. Disutradarai oleh Alejandro Amenabar dan diproduksi pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang sejarah pergolakan umat beragama dan secara khusus pertarungan antara agama dengan filsafat. Film ini menggambarkan situasi peradaban kekuasaan Romawi kuno di kota Alexandria. Dengan modal $70 juta, Alejandro berhasil menampilkan aktor Rachel Weisz sebagai Hypatia dan Oscar Isaac sebagai Orestes. Tak kurang, Alejandro juga berhasil menampilkan panorama dan bangunan arsitektur Mesir kuno, naskah-naskah kuno, serta pakaian bergaya Roman. Tokoh terpenting dalam film ini adalah Hypatia, seorang filsuf sekaligus matematikawan yang sangat tertarik dengan astronomi. Perhatiannya terhadap filsafat serta ilmu bintang sangat besar, sehingga ia akrab dengan gagasan-gagasan Plato, Hippocrates, Euclides hingga Ptolemes. Ia adalah putri dari Theon of Alexandria, di mana Theon merupakan seorang matematikawan yang dikenal karena komentarnya terhadap Euclid's Elements. Mengikuti jejak ayahnya, Hypatia bekerja sebagai pengajar di sekolah Neoplatonik Alexandria. Pada permulaan film, Alejandro menampilkan Hypatia sedang memberikan pelajaran kepada muridnya tentang pusat tata surya. Pada bagian tersebut ia menukas, "If there were no center, then the universe would be shapeless, infinite, formless, chaotic." Jika tidak ada pusat, alam semesta akan tak berbentuk, tak terbatas, kacau. Meskipun pernyataan tersebut sedikit kontroversial dan belum tentu Hypatia pada sejarahnya mengatakan demikian, Alejandro sukses menggambarkan Hypatia sebagai seorang filsuf alam. Pada zaman Romawi kuno, belum dapat dibedakan antara saintis dengan filsuf, mengingat bahwa pengkategorian saintis dan filsuf mulai muncul di abad modern. Meski demikian, tidak masalah sama sekali. Seseorang yang mengajukan pertanyaan fundamental dan melakukan aktivitas berpikir yang mendalam dan komprehensif terhadap suatu fenomena layak disebut filsuf. Konsistensi Hypatia sebagai seorang filsuf mengharuskan ia untuk melajang, mencintai ilmu pengetahuan lebih daripada hasrat kepada seorang lelaki. Ia bahkan menolak cinta Orestes yang kemudian dikemas dalam adegan saat Hypatia memberikan Orestes kain bekas darah haidnya. Penolakannya tersurat demikian, "Orestes, kau bilang bahwa kau telah menemukan harmoni dalam diriku. Aku sarankan kau cari ke tempat lain, karena aku pikir hanya ada sedikit harmoni atau kecantikan di situ." Menurut Theon, ayah Hypatia, jika ia menikah maka ia harus mengabdi kepada suami dan sedikit mendapat kebebasan untuk mengajar apalagi berpendapat. Walaupun pada saat itu Hypatia sudah menjadi seorang pengajar, tetap saja profesinya sebagai filsuf dianggap menyalahi kodrat. Film ini menggambarkan dengan jelas bagaimana budaya patriarki sudah mewujud dalam lingkungan sosial pada zaman tersebut. Pergolakan umat Kristen dan pagan dimulai saat mereka melakukan penghinaan terhadap dewa-dewa pagan. Pada menit ke-29, umat Kristen melempar patung dewa pagan. Lalu Ammonius mencoba meyakini umatnya dengan cara yang merendahkan. Apa dia, patung dewa, protes? Apa dia komplain? Dia diam saja. Mulutnya bisu. Matanya buta. Apalagi hidungnya. Namun pagan masih saja menyembahnya. Mendengar umat Kristen melakukan penghinaan tersebut, umat pagan naik pitam. Segera umat pagan mendatangi umat Kristiani dengan dilengkapi persenjataan. Tak tanggung-tanggung, umat pagan menghabisi umat Kristen dengan brutal. Meski demikian, karena kalah jumlah, umat Kristen berhasil membalik keadaan dan memaksa umat pagan untuk mundur hingga kembali ke sarangnya, Serapem. Tak berselang lama, Flavius Theodosius Augustus, pada saat itu sebagai perwakilan pemerintah kerajaan Romawi di Alexandria, mengeluarkan kebijakan, pemberontak dibebaskan, umat pagan, dan sebagai gantinya Serapem dan perpustakaan Alexandria akan alih tangan ke umat Kristen. Mematuhi kebijakan penguasa Alexandria, umat pagan pun terpaksa untuk meninggalkan perpustakaan.
pergerakan cepat umat Kristen memaksa umat pagan untuk meninggalkan beberapa warisan penting yang telah lama tersimpan di perpustakaan, termasuk manuskrip-manuskrip filsafat dan benda-benda bersimbol pagan. Meski demikian, invasi umat Kristen tidak memberikan celah pun terhadap keberadaan warisan-warisan tersebut. Mereka membakar habis manuskrip-manuskrip klasik serta patung-patung peninggalan umat pagan. Fenomena ini dalam sosio-historis relevan dengan penjabaran Fernando Baez dalam bukunya Penghancuran Buku dari Masa ke Masa. Cerita ini masih berlanjut. Selang beberapa tahun, konflik masih tetap terjadi antara umat beragama. Dalam segmen berikutnya, Alejandro menampilkan konflik antara umat Kristen pada saat itu sebagai mayoritas dengan umat Yahudi, minoritas. Alih-alih bahwa cara peribadatan umat Yahudi dinilai tidak benar oleh Ammonius, ia pun berhasil memengaruhi umat Kristen untuk menyerang umat Yahudi saat perayaan hari Sabat. Pada menit ke-61, Alejandro menampilkan adegan umat Kristen melempar umat Yahudi dengan batu secara brutal. Karena perlakuan tersebut, umat Yahudi mengajukan protes tegas ke pemerintah yang pada saat itu telah dipimpin oleh Orestes. Meski demikian, dalam pengadilan pemerintah, umat Yahudi tidak mendapat keadilan. Umat Yahudi pun kecewa. Pemerintah Orestes tak dapat berkutik di hadapan umat Kristen. Tak tanggung-tanggung, umat Yahudi melakukan pembalasan. Pada suatu malam, umat Yahudi membuat suatu jebakan. Umat Kristen ditarik ke dalam suatu ruangan terkunci dan dilempar habis-habisan menggunakan batu. Alhasil, umat Kristen merencanakan pembalasan. Mereka melakukan pembantaian dan pengusiran secara masif. Kemarahan umat Kristen tak dapat dibendung oleh pemerintah saat itu. Pemerintah yang dipimpin oleh Orestes kehilangan kekuatannya, sehingga Cyril, uskup agung, mampu menguasai kota Alexandria. Meskipun Orestes masih menjabat sebagai gubernur, ia tidak dapat berkutik sama sekali di kota kekuasaannya. Umat Kristen berhasil menggenggam kota Alexandria, bahkan pegawai pemerintah pun mulai berpindah menjadi seorang Kristiani. Kondisi ini memaksa Orestes untuk mencari posisi aman. Demi mempertahankan kekuasaannya, Orestes pun mengakui bahwa dirinya adalah seorang Kristiani. Meski demikian, alih-alih untuk mengkristenkan Alexandria, Cyril harus menguasai pemerintahan Alexandria secara penuh. Lanjut cerita, pemerintah akhirnya berhasil dikristianisasi, demikian juga aturan di Alexandria. Kristen berhasil memperluas penganutnya dan menguasai Alexandria. Meski demikian Orestes masih menduduki tampuk kepemimpinan tertinggi. Merasa belum puas, Cyril mencoba untuk menjatuhkan Orestes dari tampuk kepemimpinan. Pada menit ke-100, terjadi percakapan kecil antara beberapa umat Kristen, pengikut setia Cyril. Dalam percakapan tersebut, mereka berencana untuk melawan Orestes. Karena masih menjadi prefek, Orestes masih dilindungi oleh pasukan-pasukan yang masih berada di pihaknya. Di antara perkumpulan itu, seseorang memberikan ide bahwa untuk mengalahkan Orestes mereka perlu mencari kelemahannya terlebih dahulu, Hipatia, wanita yang ia cintai. Setelah Hipatia bersama dengan budaknya berhasil memecahkan misteri pola perputaran bumi mengelilingi matahari, Orestes dan pejabat pemerintah lainnya diminta untuk tunduk terhadap perintah Yesus. Pada saat itu, prosesi pengakuan, confession, dilakukan di Serapem dan dihadiri oleh penduduk Alexandria. Hanya Orestes yang tidak melakukan apa yang diperintahkan Cyril. Sikap Orestes yang tak mau berlutut akhirnya menuai kemarahan umat Kristen dan segera pengikut Cyril memanfaatkan celah tersebut. Sadar akan tersudutnya posisi Hipatia di Alexandria, Orestes dan Sinesius meminta Hipatia untuk memeluk Kristen. Namun, usaha Orestes tak menuai hasil. Hipatia tetap konsisten dengan pendiriannya. Sebagai seorang filsuf dan matematikawan, ia hanya dapat mempercayai sesuatu melalui pembuktian-pembuktian logis dan matematis. Aturan yang berlaku di Alexandria pada saat itu ialah perempuan kafir tidak boleh menjadi seorang pengajar. Karena Hipatia tidak memiliki pelindung yang kuat, bahkan Orestes, ia pun menyerah terhadap umat Kristen. Hipatia pun diarak-arak menuju Serapem dan dirajam hingga mati. Hipatia pun meninggal. Demikian dengan kebijaksanaannya.